kitab yang kita jadikan panduan adalah kitab Ilmu Shorof untuk pemula dari punyanya Abu Razin sama Ummu Razin. Ya, ini yang kita jadikan panduan dalam belajar shorof ini. Oke. Oke, langsung kita mulai. Nah, oh ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ilmu shorof? Perubahan kata, Ustaz. Iya, benar ya. Jadi ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Ya, perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Ya. Atau bisa dibilang ilmu yang mempelajari tentang cara memodifikasi suatu kata. Nah, otomatis ketika sudah diubah, ya suatu kata sudah diubah, maka maknanya juga akan berubah juga. Ya, seperti itu. Contohnya di sini apa ya? Di sini ada ya. Nah, di sana ada jalasa. Pertama, jalasa. Kemudian diubah menjadi ya jelisu. Tambahkan ya dan harokatnya juga diubah ya. Kemudian ada ijlis. Nah, masing-masing beda ya. Jalasa artinya dia telah duduk. Ya, jalasa artinya dia telah duduk. Ya jelisu, dia sedang duduk atau dia akan duduk. Ya. Ya jelisu, dia sedang duduk atau dia akan duduk. Sedangkan ijlis, ya, ini adalah artinya duduklah. Ya, perintah untuk duduk. Duduklah. Kayak gitu. Ini ijlis ya. Nah, kayak gini ya. Walaupun sama-sama intinya duduk ya, tapi penggunaannya beda ya. Jalasa itu untuk menerangkan bahwasanya dia telah duduk ya. Perbuatan yang telah dikerjakan ya pada masa lampau. Ya jelisu itu untuk menerangkan bahwasanya dia sedang duduk atau akan duduk ya. Pada masa sekarang atau yang akan datang. Ijlis ya itu kalimat perintah ya. Duduklah. Seperti ini ya perubahannya. Oke, itu untuk shorof ya. Kayak gitu. Nah, ini kita mulai dari awal ya. Dari awal pengenalan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ya. Oh iya. Oh ya, kemarin udah pada tahu kan perbedaan jumlatun sama kalimatun dalam bahasa Arab? Ya kan? Sudah. Jumlah Sudah, itu bahasa Indonesianya kalimat. Ya. Sedangkan kalimatun itu bahasa Indonesianya kata. Nah, Ya. Oke, sudah ya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas di Nahwu ya, bahwasanya kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Ada fiil, isim, sama harf. Ya. Fiil, isim, sama harf. Kemarin sudah kita jelaskan ya di Nahwu. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam fiil, ya. Mengenal fiil ya. Nah, fiil dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ya. Fiil dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fiil madhi, ya. Kemudian yang kedua adalah fiil mudhari', ketiga fiil amr. Ya, ketiga adalah fiil amr. Fiil madhi itu adalah fiil yang menerangkan tentang suatu pekerjaan pada masa lampau. Ya. Pada masa yang telah terjadi. Itu fiil madhi. Sedangkan fiil mudhari' ya, itu adalah yang menerangkan tentang suatu pekerjaan ya yang sedang terjadi ya, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Itu fiil mudhari' ya. Jadi fiil yang menerangkan tentang suatu pekerjaan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Akan atau sedang. Ya. Kalau fiil amr ya, itu yang untuk menerangkan kata perintah.
Ya, kata perintah, fi'il amr. Gitu ya. Perintah untuk berbuat sesuatu. Itu fi'il amr. Ya. Faham di sini? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Contoh fi'il madhi yang ini ya. Ya jalasa ini ya. Kemudian fi'il mudhari ya jalisu. Kemudian fi'il amr ini ijlis. Ya. Jalasa artinya dia telah duduk. Nah, telah duduk ya. Bahwasanya dia ya telah duduk. Kemudian dia jalisu, dia akan duduk ya atau sedang duduk. Ijlis itu duduklah. Kayak gitu ya. Ini contohnya. Oke. Kemudian nah ini tanda-tanda fi'il. Ya. Tanda-tanda fi'il. Ya. Tanda-tanda fi'il itu ada 4 ya. Pertama, didahului, yang pertama adalah didahului oleh qad. Ya, nih, didahului oleh qad. Yang pertama. Ya. Jadi kalau ada qad ya, berarti kata setelahnya itu adalah fi'il. Ya. Kalau ada qad ya, berarti kata setelahnya itu adalah fi'il. Contohnya nih, qad aflahal mu'minun. Ya. Di sini ada qad, terus di sini ada satu kata. Ya. Kalau ada qad berarti kata setelahnya yaitu aflaha itu adalah fi'il. Gitu ya. Gitu. Ini tanda pertama, didahului oleh qad. Ya. Ya. Setelah qad berarti kata setelahnya itu adalah fi'il. Ya. Aflaha berarti fi'il. Ya. Kemudian yang kedua adalah didahului oleh sa. Ya. Contohnya saya kulu. Nah, ini ada sa di sini ya. Sa-nya bersambung ya, bukan qad. Qad tadi kan nggak bersambung, kalau ini sa-nya bersambung. Ya. Saya kulu. Nih, didahului sa berarti ya kulunya ini adalah fi'il. Gitu ya. Ya kulunya adalah fi'il. Kemudian yang ketiga adalah didahului oleh saufa. Ya. Sama kayak kode ya. Sama kayak kode. Kalau ada suatu kata didahului oleh saufa, maka berarti dia adalah fi'il. Ya. Contohnya nih, kalla saufa ta'lamun. Ini adalah saufa, terus yang didahului adalah ta'lamun. Nah, berarti ta'lamun ini adalah fi'il. Ya, ta'lamun ini adalah fi'il karena didahului oleh saufa. Saufa. Ya. Oke, untuk artinya kode itu sungguh ya. Kode itu sungguh. Terus sa itu akan. Ya, sa itu akan. Kemudian saufa sama ya, akan juga. Cuman bedanya ya, saufa ya digunakan untuk akannya yang lebih lama. Akan dikerjakannya itu agak waktunya akan lama, lebih lama ya dibandingkan sa. Gitu ya. Kemudian diakhiri dengan tak taknis. Tak taknis itu ta untuk perempuan ya. Ta taknis itu ta untuk perempuan. Ya. Dan tak taknis itu selalu berharokat sukun ya. Taknya berharokat sukun. Ya. Contohnya adalah qalats. Nah, ini ya. Qalats. Nah, berarti ini diakhiri dengan tak taknis. Ya, diakhiri dengan tak taknis. Nih, ya. Berarti kalau ketemu kayak gini berarti kolaknya ini adalah fiil. Ya. Kola adalah fiil. Kayak gitu. Oke, paham? Ustaz, Ada pertanyaan? Ya. Ustaz, tadi kan menjelaskan tentang saufa ya. Kemudian ke taknisnya tadi itu gimana Ustaz maksudnya? Kok saya belum ini ya? Iya. Kalau ada suatu kata ya, tak tanis itu tak yang berharokat sukun, ya, tak yang berharokat sukun. Jadi kalau ada suatu kata ya yang diakhiri dengan tak berharokat sukun, maka kata tersebut adalah fiil. Gitu. Oh, itu yang keempat ya Ustaz ya berarti. Berarti itu iya, ini tanda yang keempat maksudnya Ustaz ya. Oh iya iya. Iya, sahih. Maaf Ustaz, bedanya 2, 3 tadi gimana Ustaz? Sama-sama akan. Iya, sama-sama akan. Cuman saufa
ini akannya dalam waktu yang agak lama. Kalau sa, misalnya saya akan makan, ya. Pakai sa ya. Saakulu, ya. Berarti makannya itu mungkin hidangannya udah ada di depan mata ya. Sebentar lagi makan-makan. Cuman kalau pakai saufa ya, saufa akulu, gitu ya. Saya akan makan juga, tapi pakainya saufa. Tapi makanannya mungkin masih di warung gitu, harus jalan dulu gitu. Itu ya perbedaan waktunya. Jadi ini yang akan tapi dalam waktu dekat akannya itu. Akan dikerjakan tapi dalam waktu dekat. Kalau saufa akan tapi tidak dalam waktu dekat gitu ya akannya. Saufa itu nantinya orang Jawa itu Ustadz. Nanti Nantinya. Ya gitulah ya. Akan dikerjakan tapi ya nanti-nanti gitulah ya istilahnya. Saufa. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, itu tanda-tanda fi'il ya. Tadi ada 4. Sekarang pengelompokan fi'il ya. Pengelompokan fi'il. Fi'il itu dibagi kelompoknya berdasarkan ya terbagi apa berdasarkan disandarkan kepada apa dulu ya. Nah, yang pertama adalah fi'il ya, kelompok yang pertama ini adalah fi'il dikelompokkan atau dibagi berdasarkan dia butuh kepada objek atau tidak. Ya, butuh kepada objek atau tidak fi'ilnya ya. Kalau objek itu dalam bahasa Arab itu maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih, objek. Nah, ini berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Yang pertama ada fi'il lazim, terbagi menjadi 2 ya, fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Ya, fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Ya. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Ya, ini fi'il lazim tidak butuh objek. Ya. Adapun fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Ya. Fi'il muta'addi fi'il yang membutuhkan objek. Ya. Oke. Fi'il lazim fi'il yang tidak butuh objek. Sedangkan fi'il muta'addi fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya fi'il lazim itu adalah jalasa, duduk. Ya, duduk. Jalasa artinya duduk. Saya duduk. Udah cukup kan? Saya duduk, nggak butuh objek gitu ya. Contoh fi'il muta'addi itu adalah nasoro. Nasoro artinya menolong. Saya menolong. Menolong siapa gitu. Ya kan butuh objek. Saya menolong fulan gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, itu membutuhkan objek kan. Nasoro itu menolong. Kayak gitu ya. Oke, paham? masih enggak paham Ustadz. Maksudnya itu bagaimana membedakannya? Membedakannya itu secara makna aja ya. Secara makna. Jadi kan saya duduk, itu udah paham kan orang lain gitu. Saya duduk. Ya. Ya. Tapi kalau menolong, saya menolong, pasti orang lain bingung. Menolong apa? Ya kan? Nah, itu membutuhkan objek. Gitu. Jadi Ya. sebetulnya enggak terlalu begitu terlalu penting pembagian ini ya Ustadz ya. Nanti penting juga. Di nahu ini penting nih ya. Nahu penting ini. Ya. Ya pikirin aja ya. Nanti objek butuh nggak ya? Jadi kalau untuk butuh objek atau tidak, ya ini apa namanya? Jadi ditanyakan ya. Duduk misalnya. Duduk apa? Kan nggak ada kan pertanyaan kayak gitu. Duduk apa gitu? Berarti dia tidak membutuhkan objek. Tapi kalau nasara menolong apa? Ya, itu kan butuh kan? Kayak gitu. Menolong apa? Menolong siapa gitu. Pembagian ini tadi berdasarkan apa, Ustaz? Berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Oke.
gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembagian fiil ya berdasarkan susunan hurufnya. Ya. Pembagian fiil berdasarkan susunan hurufnya. Ya. Itu ada fiil sahih ya terbagi menjadi dua ya. Fiil sahih sama fiil mu'tal. Ya. Binanya ini nggak usah ya. Binanya nggak usah. Jadi fiil sahih pertama sama fiil mu'tal. Fiil sahih itu adalah fiil yang terbebas dari huruf-huruf illah. Ya. Sedangkan fiil mu'tal itu adalah fiil yang terdapat pada susunannya itu huruf illah. Nah, huruf illah itu ada 3 ya, huruf illah. Nih, huruf illah itu ada 3, yaitu alif, waw, sama ya. Alif, waw, sama ya. Ya, ini huruf illah. Namanya huruf illah ya. Alif, waw, sama ya itu namanya huruf illah. Nah, kalau ada fiil yang mana susunan hurufnya itu terbebas dari alif atau waw atau ya, maka dia termasuk fiil sahih. Ya. Tapi kalau ada fiil yang mana susunan hurufnya itu ada alif atau ada ya atau ada waw, maka dia termasuk fiil mu'tal. Ya. Contoh fiil mu'tal itu adalah soro. Ini soro. Ya, ini soro. Nah, di sini susunan hurufnya ada sod, alif sama ro. Nah, alif kan tadi kita bilang bahwasanya alif itu adalah salah satu dari huruf ilah. Nah, maka soro itu ya, soro itu termasuk fiil mu'tal. Ya, karena ada alif. Begitu juga khasyia. Nih, khasyia. Nah, ya ini terdiri dari kha, shin sama ya. Ya, kha, shin sama ya. Nah, ya kan termasuk dari huruf ilah ya. Dari huruf ilah. Maka dia termasuk fi'il mu'tal. Ya. Contoh untuk fi'il sahih ya, yaitu zahaba. Nih, zahaba. Ini tersusun dari za, ha sama ba. Dan ketiganya ini bukan termasuk dari huruf ilah. Maka dia termasuk fi'il sahih. Gitu. Oke, paham? Qoro'a termasuk mu'tal ya Ustaz? Kalau qoro'a. Qoro'a bukan. Qoro'a itu hamzah ya. Hamzah. Oh, bukan Ingat ya. ya, kalau hamzah sama alif beda ya. Kalau alif itu nggak ada kayak gininya. Ya, nggak ada kepalanya. Tapi kalau hamzah itu ada kepalanya. Gitu ya. Qoro'a tulisannya gini ya. Qoro'a. Iya, hamzahnya Nah, di atas alif ya Ustaz. ya, ada kepalanya. Berarti dia hamzah. Hamzah itu bukan alif ya. Nah, gitu. Jadi fi'il sahih ya Ustaz? Iya, jadi ini fi'il sahih. Benar. Oke, paham kan yang ini? Oke. Kemudian itu fi'il ya. Nah, kita masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu isim. Ya. Isim tahu kan? Sudah pada tahu kan? Isim maksudnya apa? Nah, Ya, kata benda. ya, kata benda ya, atau nama-nama ya. Nah, ciri-ciri isim itu ada yang paling ini kan ada 3 ya. Cuma satunya ini anak hapus saja ya. Anak hapus dulu. Karena nanti mungkin ya nanti bukan termasuk ciri-ciri isim apa ya? Nanti ya, bukan termasuk ciri-ciri isim yang sesungguhnya gitu ya. Untuk fi ini ya, nomor 1. Nah, tapi ciri-ciri isim yang sesungguhnya itu ada 2 ya. Yaitu bertanwin atau ditempel oleh alif lam. Ya, alif lam. Ya. Ya bertanwin atau ditempel oleh alif lam. Jadi kalau ada suatu kata ya yang mana dia di akhirannya itu bertanwin. Tanwin tahu kan tanwin? Fathate. Ada tun, tan gitu. Iya, fathatain, domatain sama kasratain ya. Nah, maka dia isim. Ya, contohnya kolamun sama babun.
Ya, ini bertanwin ya, akhirnya. Ya. Terus dia yang kedua adalah ditempel oleh alif lam. Ya, di sini ada al-kitabu. Nih, ada al ya. Terus al-Qur'anu, di sini ada al juga. Ya. Nah, maka dia isim. Ya, termasuk isim. Ini tanda-tandanya yang jelas ya. Nah, untuk isim ya, untuk isim itu harus pilih salah satu ya. Salah satu. Apakah dia bertanwin atau alif lam? Ya. Kalau dia bertanwin, maka dia tidak boleh pakai alif lam. Ya. Kalau dia memakai alif lam, maka dia tidak boleh bertanwin. Makanya di sini al-kitabu. Ya, nggak bertanwin di sini ya. Di sini juga kolamun. Nah, di sini nggak ada alif lam. Makanya di sini nggak ada alif lam. Ya. Kayak gitu. Oke, jadi pilih salah satu. Mau pakai tanwin atau alif lam. Itu untuk isim ya. Oke, paham? Ustadz boleh nanya yang tentang fi'il tadi? Iya, silakan. Itu berarti kalau misalnya satu fi'il itu bisa jadi fi'il muta'adi sama fi'il sahih misalnya? Bisa kayak gitu? Bisa. Soalnya beda-beda ya jenisnya. Ini Oh, pembagiannya jadi beda. nggak dikelompokin kayak isim gitu? Nggak dikelompokkan kayak isim. Gimana kalau isim? Kan kalau isim tadi kalau misalnya udah ada alif lam berarti nggak akan ada tanwin. Oh iya. Kalau Nggak, beda misalnya ya. Sahih. Ini beda ya, beda. Ini bisa fi'il muta'addi ya. Terus dia juga bisa menjadi fi'il mu'tal atau bisa menjadi fi'il sahih gitu ya. Bisa. Oh iya. Ya. Baik Ustadz, syukran. Paham ya. Oke. Sampai sini paham? Untuk tanwin sama alif lam. Jadi pilih salah satu ya. Ya, paham Ustaz. Ya. Oke. Terus isim berdasarkan jenisnya. Nah, ini pengelompokan isim ya. Pengelompokan isim berdasarkan jenisnya. Ya. Pengelompokan isim berdasarkan jenisnya. Nah, isim berdasarkan jenisnya itu dikelompokkan menjadi dua. Ya. Yang pertama ada muzakkar, yang kedua adalah muannas. Muzakkar itu laki-laki. Ya, laki-laki, muannas itu perempuan. Ya, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Nah, isim mana sajakah yang termasuk muzakkar? Ya. Ini ya. Pertama, itu adalah seluruh nama orang laki-laki. Ya, seluruh nama orang laki-laki. Ya, dia termasuk muzakkar. Contohnya Ahmad, Zaid, Yusuf, Nuh, ya gitu. Ya. Walaupun diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, walaupun diakhiri dengan ta marbutoh, tapi kalau dia nama laki-laki, maka dia termasuk muzakkar. Contoh yang diakhiri dengan ta marbutoh adalah Usamah. Ya, Usamatu, Hamzah. Hamzah kan diakhiri dengan ta marbutoh juga. Hamzatu. Ya. Usamah, Hamzah. Ya. Terus yang kedua adalah seluruh nama benda ya, seluruh nama benda yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh ya, yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Contohnya saubun, qalamun, sama kitabun. Ini kan tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka dia termasuk muzakkar. Ta marbutoh tahu kan? Yang tak gini, bulat terus titik. Nah, ini ta marbutoh. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah muannas, ya. Muannas yaitu perempuan. Muannas itu perempuan, ya. Nah, isim yang termasuk muannas itu adalah seluruh nama perempuan. Ya, seluruh nama perempuan. Ya. Seluruh nama perempuan walaupun tidak diakhiri dengan ta marbuthah. Contohnya Fatimah, Khadijah, Aisyah, Zainab, Asma, dan lain-lain ya. Nama-nama perempuan itu semuanya termasuk muannas.
Kemudian yang kedua adalah seluruh nama benda yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ya. Seluruh nama benda yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ya. Contohnya mirwahatun atau jami'atun madrasatun. Nah, di sini mirwahatun diakhiri dengan ta marbutoh, ya. Jami'atun diakhiri dengan ta marbutoh, madrasatun diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, ini semuanya muannas, ya. Maka benda-benda tersebut muannas. Termasuk ke dalam muannas. Kemudian ada lagi ya yang termasuk ta marbutoh. Ya, yang termasuk ke dalam muannas, ya. Yaitu yang ketiga ya, bisa dibilang yang ketiga, seluruh nama benda yang berpasangan. Ya. Seluruh benda yang mempunyai pasangan. Ya. Contoh mata. Mata kan ada kanan kiri. Ya kan? Mata kanan sama mata kiri. Nah, itu berpasangan. Nih, mata itu bahasa Arabnya itu ainun. Nih, ainun. Ya. Nah, di sini ainun ini tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Tapi dia termasuk mu'annas. Ya. Kenapa dia termasuk mu'annas? Karena dia berpasangan, mempunyai pasangan. Ya. Begitu juga telinga. Telinga itu bahasa Arabnya uzunun. Ya. Nah, dia termasuk mu'annas karena dia berpasangan. Ya, mempunyai pasangan. Oke. Begitu juga bumi. Ya, bumi bahasa Arabnya ardun. Ya. Bumi itu mu'annas. Ya. Bumi itu tidak diakhiri dengan ta marbutoh kan pasangannya bumi. Oke, ada yang tahu pasangannya bumi? Pasangannya bumi itu adalah langit. Ya, langit. Iya. Iya, langit, benar ya. Langit. Ya. Samaun. Ya, sama ardun. Begitu juga matahari. Ya, matahari itu bahasa Arabnya syamsun. Ya, syamsun. Nah, dia termasuk muannas karena dia berpasangan. Matahari pasangannya sama apa? Bulan. Ya, bulan. Benar, ya. Komarun, ya. Berarti komarun juga termasuk muannas. Gimana tulisannya tadi Ustadz yang langit? Langit ya. Samaun. Samaun. Nah, gini. Samaun. Ya. Kalau bulan komarun. Ya, komarun, al-komar, ya. Komarun. Oke. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ini penting ya. Untuk mengetahui mana mudzakkar, mana mu'annas itu penting ya. Nanti dalam pembuatan kalimat. Oke. Oke, kita lanjutkan kalau sudah pada paham. Nah, sekarang pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya, pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya. Isim berdasarkan jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Ya. Isim berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad, ya, ismul mufrad, al-ismul mufrad. Kemudian yang kedua ada musanna, yang ketiga ada jamak. Jamak. Isim mufrad itu bilangannya cuma 1. Ya, 1 saja. 1 saja. Sedangkan isim musanna itu 2, ya. Kemudian jamak itu 3 atau lebih. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada 1 sama banyak, ya kan? 1 sama banyak, 2 nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab itu ada 2, ya. 1, 2 sama 3 atau lebih. Ya, jamak itu 3 atau lebih. Ini berdasarkan jumlahnya ya. Contoh isim mufrad itu adalah muslimun, ya, dan muslimatun. Ya.
ini mufrad ya. Walaupun dia tidak memakai kata muslimun wahid gitu ya, muslim satu gitu, atau wahid muslim ya, atau satu orang muslim gitu. Tapi dalam maknanya ya, maknanya ini menunjukkan satu orang muslim saja. Ya. Muslimah, muslimatun ini satu orang muslimah saja. Qalamun ya, ini menunjukkan satu buah pulpen. Kitabun satu buah buku, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah musanna. Ya, musanna. Musanna itu yang menunjukkan dua, ya, dua. Contohnya muslimani atau muslimatani, ya. Muslimani atau muslimatani, ya. Ini dari kata muslim ya, tadi muslim, cuman ditambahkan alif dan nun, ya. Yang di akhirnya ditambahkan alif dan nun, ya. Muslimani atau muslimatani, ya. Ini ditambahkan alif dan nun. Nah, ini menunjukkan dua orang ya. Jadi kalau ada kata muslimani, maka dia menunjukkan dua orang muslim. Muslimatani itu dua orang muslim. Muslimah, apa? Muslimatani dua orang muslimah. Gitu. Oke, paham? Untuk mufrad sama musanna? Paham, Ustaz? Paham? Oke. Kemudian itu untuk mufrad sama musanna ya. Kemudian jamak. Jamak itu 3 atau lebih, ya. Jamak 3 atau lebih. Nah, untuk jamak itu terbagi menjadi 3 ya. Ada 3 jenis. Jamak itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya. Yaitu ada jamak mudzakkar salim. Pertama jamak mudzakkar salim, ya. Kedua ada jamak muannas salim. Ketiga ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim ini jamak khusus untuk mudzakkar saja. Ya, jamak untuk mudzakkar. Sedangkan jamak muannas salim ini jamak untuk perempuan. Ya, untuk perempuan, untuk muannas. Ya, untuk muannas. Sedangkan jamak taksir, ya, dia adalah jamak yang tidak memiliki kaidah, tidak memiliki aturan. Ya. Jamak yang tidak memiliki aturan atau kaidah. Ya. Kalau yang dua jamak yang tadi ini, jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim, itu jamak yang memiliki aturan, kaidah. Ya. Kaidah ya, ada kaidahnya. Untuk jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna. Ya, ini tinggal tambahkan waw dan nun. Ya, aslinya kan muslim, muslimun. Terus kalau mau dijadikan jamak mudzakkar salim, tambahkan waw dan nun. Ya. Oke. Muslimina ya tambahkan ya dan nun. Ya. Tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Ini untuk jamak muannas salim. Kaidahnya gitu ya, waw dan nun atau ya dan nun. Itu kaidahnya. Kalau jamak muannas salim, ya, ini jamak khusus untuk yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ya. Jamak muannas salim itu untuk jamak muannas yang diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya kan muslimatun tadi ya. Muslimatun. Ya, ini diakhiri dengan tak marbutoh. Jamaknya adalah muslimatun. Ya. Oke. Nah, dia muslimatun ditambahkan alif dan taknya diganti menjadi tak biasa, bukan tak marbutoh lagi, ya. Ditambahkan alif dan diganti tak biasa, gitu ya. Jadi muslimatun, ya, muslimatun jadi muslimatun. Ini kaidahnya ya, gitu saja. Ini jamak muannas salim itu khusus untuk jamak muannas yang berakhirnya dengan tak marbutoh, gitu. Adapun jamak taksir itu jamak yang tidak memiliki kaidah. Ya. Contohnya jamak dari kitabun itu adalah kutubun. Ya, ini nggak ada kaidahnya ya, kutubun. Terus contoh dari jamak dari kolamun itu pulpen ya. Kolamun. Tadi kan kitabun ya, kolamun yang gini ya, biasanya. Jamaknya adalah aklamun nih, yang ini ya. Aklamun.
Ya. Nah, ini tidak memiliki kaidah ya. Aqlamun kutubun nggak ada kaidahnya. Gitu. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Insya Allah paham Ustaz. Paham? Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Oke. Ya, Nabi nggak tahu prakteknya Ustaz. Prakteknya gampang ya. Nanti. Insya Allah. Kalau untuk jamak taksir ya, gimana cara kita kan tidak memiliki aturan ya. Kalau jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim itu kan gampang. Tinggal tambahkan waw dan nun untuk jamak mudzakkar salim, ya kan? Atau ya dan nun, ya. Kalau jamak muannats salim tinggal tambahkan alif dan taknya diubah menjadi tak biasa. Gampang kan aturannya. Tapi jamak taksir ya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya, mengetahui jamaknya itu kita tahunya dari kamus, lihat kamus. Jadi karena nggak ada kaidahnya, jadi kita harus melihat kamus, gitu ya, untuk mengetahui jamak taksirnya. Oke, seperti itu. Oh ya, untuk jamak mudzakkar salim ini khusus untuk isim-isim yang mudzakkar, ya, isim-isim yang mudzakkar, ya, khusus ya. Oh iya, dan juga untuk jamak muannats salim ini khusus untuk mudzakkar yang memiliki akal, ya. Maksudnya memiliki akal itu seperti manusia gitu ya. Kayak gitu kan memiliki akal, ya. Nah, itu bisa termasuk mudzakkar salim. Contohnya muslim. Muslimun kan orang muslim kan memiliki akal, ya kan? Berakal. Maka dia bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, muslimuna, ya. Kalau kata benda gitu, nama-nama benda itu kan tidak berakal, ya kan? Meja walaupun dia mudzakkar, ya, maktabun meja, maktabun, kitabun dia tidak berakal ya. Kitabun itu buku, qalamun pulpen. Nah, dia meskipun dia mudzakkar, termasuk mudzakkar, tapi mereka tidak berakal, ya. Maka mereka langsung masuk ke dalam kategori jamak taksir. Ya. Masuk ke dalam kategori jamak taksir. Ya. Gitu. Oke, itu untuk jamak mudzakkar salim, ya. Untuk khusus untuk mudzakkar yang berakal, ya, yang memiliki akal. Kemudian muannats salim itu khusus untuk yang berakhiran dengan tak marbuthah, ya, yang memiliki akhiran dengan tak marbuthah. Maka dia bisa dijamakkan menjadi jamak muannats salim. Gitu. Oke, paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Oke. Kalau gitu, kita lanjutkan. Nah, ini aturannya ya. Ini aturan untuk merubah, ya. Merubah suatu isim yang mufrad menjadi isim mutsanna, ya, atau menjadi mudzakkar salim, atau menjadi muannats salim. Ini aturannya ya. Nih, untuk menjadikan musanna, ya, ya, yaitu kata yang mufrad, ya, ditambahkan alif dan nun, ya, itu untuk dalam keadaan rofa. Nanti kita belajar ya, rofa, nasab sama jar, apa. Terus mufrad dan ya atau nun. Ya dan nun, ya, jika dalam keadaan nasab dan jar. Nanti kita belajar insyaallah. Kemudian untuk rumus jamak mudzakkar, tambahkan mufrad tambah waw dan nun, atau mufrad tambah ya dan nun. Ya. Kalau untuk rumus jamak mudzakkar salim, ini jamak muannats salim, ya. Ini bukan mufrad mudzakkar ya, tapi mufrad muannats. Ini salah ya. Mufrad muannats. Mufrad muannats, ya. Mufrad muannats, tambahkan alif dan ta, ya. Tambahkan alif dan ta. Seperti yang tadi Anda jelaskan ya sebelumnya. Oke, ini rumusnya ya. Rumus untuk menjadikan ini ya, musanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Oke, lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, contoh yang dalam tabel ya.
Ini mufradnya itu muslimun, ada muslimatun, ada kitabun, ada qalamun. Ya. Muslimun, musananya itu muslimani, tambahkan alif dan nun, atau muslimaini, tambahkan ya dan nun. Ini musananya ya. Nah, untuk jamaknya, karena dia berakal, ya, maka dia bisa ditambahkan waw dan nun. Jadinya muslimuna. Nih, tambahkan waw dan nun. Muslimuna atau muslimina. Tambahkan ya dan nun. Ya. Terus untuk muslimatun, ya, dia kan mu'annas, ya. Nah, untuk musanaknya sama ya kaidahnya, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Nah, untuk jamaknya, karena dia termasuk mu'annas ya dan diakhiri dengan ta marbutah, maka dia dijamakkan menjadi jamak mu'annas salim. Ya, yaitu muslimatun. Tambahkan alif dan ta-nya diubah menjadi ta ini ya, ta biasa. Kemudian kitabun. Kitabun sama ya, musananya itu sama, rumus musananya. Tambahkan alif dan nun dan atau ya dan nun ya, tapi untuk jamaknya karena kitabun itu artinya kitab ya, kitab itu tidak berakal, maka dia termasuk jamak taksir. Jamaknya adalah kutubun. Ya. Nah, untuk mengetahuinya ya lihat kamus ya. Karena nggak ada kaidahnya. Begitu juga qalamun. Ya, qalamun untuk musanaknya sama ya. Qalamani tambahkan alif dan nun, qalamaini atau tambahkan ya dan nun. Nah, qalamun itu artinya pulpen. Ya. Pulpen itu tidak termasuk pulpen itu tidak berakal ya. Maka dia termasuk taksir, jamak taksir. Jadinya jamaknya aklamun. Nah, ini kita tahunya dari lihat kamus. Oke, paham? Paham, Ustaz. Oke. Nah, sekarang domir. Ya, sekarang bab domir. Domir itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Ya. Kata ganti itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama mutakallim, terus mukhatab sama ghaib. Ya. Mutakallim itu kata ganti untuk orang pertama. Ya. Mukhatab itu untuk orang kedua, ghaib itu untuk orang ketiga. Ya. Orang pertama itu seperti saya, kami gitu, itu orang pertama. Itu orang yang berbicara, yang mutakallim. Kemudian mukhatab orang kedua itu adalah kamu atau kalian ya. Itu mukhatab itu orang yang diajak berbicara. Lawan bicara, ya. Orang yang diajak bicara atau lawan bicara, mukhatab. Kalau gaib ya, gaib itu orangnya gaib ya, nggak ada. Oh, kata ganti untuk orang ketiga. Ya misalnya dia, mereka gitu ya. Dia, mereka. Ya, itu gaib. Oke. Banyak sekali, Ustadz. Macam-macam isim ini. Ya gitulah ya. Oke. Nah, ini ada tabelnya ya. Nah, ini udah pada hafal belum? Huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu sudah hafal? Insyaallah, Ustaz. Ada yang belum hafal? Kalau Sudah hafal semua? dihafal dari atas, hafal Ustadz. Tapi kalau ini siapa, harus hitung lagi dari atas gitu. Waduh. Waduh, berarti nggak hafal Ya, cara berarti enggak. maknanya ya. Ya, hanya karena ngajarin apa di sekolah anak-anak ada, jadi ikut-ikutan aja. Aduh. Ya, ini ya. Huwa itu untuk satu orang laki-laki, ya. Dia satu orang laki-laki. Huma itu untuk 2 orang laki-laki, ya. Dia tapi 2 orang laki-laki. Hum itu untuk mereka laki-laki. Jumlahnya 3 atau lebih. Ya. Kemudian hiya itu untuk satu orang perempuan, yaitu dia. Ya. Dia satu orang perempuan. Kemudian huma ya itu untuk 2 orang perempuan ya. Dia 2 orang perempuan. Kemudian hunna itu untuk mereka perempuan. Ya. 3 atau lebih jumlahnya ya.
Anta itu kamu laki-laki 1 orang. Antuma, kamu laki-laki 2 orang. Antum, kalian laki-laki, ya, 3 atau lebih. Kalian laki-laki. Anti, itu kamu perempuan 1 orang. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Ya. Antuna, kalian perempuan, ya, 3 atau lebih. Ana, saya, nahnu, kami. Ya. Ya. Ya, ini wajib dihafalkan ya, wajib dihafalkan dan ya dipatenkan ya, dimutkinkan. Ya harus. Karena ini dasarnya banget ya. Dasar dari sorof ya, dasar dari sorof. Ya. Coba, sudah pada hafal kan? Coba satu-satu ya. Coba Ida, silakan Ida. Bisa dong. Ayo. Nanti terakhir deh Ustaz. Maaf. Aduh. Belum hafal Oke. Ustaz. Oke, Asmi belum hafal. Oke. Hafalkan ya. Ya. Nanti ya. Kemudian Asmiar, coba Asmiar. Yang domir ya Ustadz. Iya, domir. Huwa, dia laki-laki, tunggal. Atau gini aja, langsung aja. Huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Gitu. Nggak usah pakai artinya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya, sahih. Insyaallah. Kemudian Rosa. Rosa, ada Rosa? Ada. Ya, silakan coba. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antunna. Anta antuma? Antum. Ya, antum. Anti antunna. Anti? Anti antuna. Anti antuma. Anti antuma. Antum. Nah. Antunna. Ya, antunna. Antunna. Ana nahnu. Ya, sahih. Oke, Rusda. Rusda Ya, ada? Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. silakan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, insyaallah. Kemudian Susi. Ada Susi? Ada Ustaz. Silakan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Oke, nah, insyaallah. Oke. Nanti besok ya hafalkan ya. Sekarang hafalkan. Nanti pertemuan selanjutnya nanti Anda tanyakan ya, insyaallah. Anda akan tanyakan mengenai maknanya ya, maknanya. Itu kalau teman-teman saya tuh sukanya kalau assalamualaikum atau apa gitu Ustadz. Terus kalau jazakumullah itu juga jazakunallah safakullah atau apa gitu Ustadz. Itu saya suka bingung kalau ada yang mengucapkan seperti itu Ustadz. Itu terkait dengan domir itu ya Ustadz ya? Iya, terkait dengan domir. Sebentar ya, Anak kasih tahu dulu ya domirnya. Ada nggak domir? Domir kayaknya ada ini. Sebentar ya.
Nah, di sini kelihatan kan? Ada Iya, ininya, Ustaz. Iya. domirnya. Nah, mana ya ini tulisannya. Nah, untuk tadi ya, misalnya jazakallah khairan ya. Nah, itu kan anta ya. Domirnya anta. Ya pakai anta ini. Kebetulan. Sebentar. Anta. Nah, maka dia pakai ka. Ya. Itu berubah karena dia disambung. Ya. Kalau anta ini kan nggak disambung. Nah, kalau disambung dengan suatu kata, maka antanya itu berubah menjadi ka. Gitu ya. Antuma nih menjadi kuma. Antum menjadi kum. Kayak assalamualaikum. Ya, kumnya itu dari kata antum pastinya ya. Tapi dia disambung jadi kum. Gitu. Ya. Anti jadi ki, iya ki. Ya, jadi ki. Antuma jadi kuma, antuna jadi kunna. Ya, ana jadi ya. Ya. Nahnu jadi na, ya. Nah, gitu ya. Huwa jadi hu, ya, iya hu, ya. Huma jadi masih huma, hum masih hum, hiya jadi ha, ya. Huma masih tetap huma, hunna masih tetap hunna. Nah, ini perubahan-perubahannya. Ya, kalau disambung. Ya. Yang tadi kita hafalkan, yang tadi itu kalau domirnya itu tidak disambung, berdiri sendiri. Tapi kalau disambung dengan kata yang lain, maka dia berubah. Ya. Misalnya seperti bahasa Indonesia ya, kamu, ya kamu. Ya, kamu kan ya domir kan kamu kan domir ya, termasuk kata pengganti. Nah, kalau mau disambung dengan kata rumah, jadi rumahmu, ya kan? Kamunya jadi mu, ya, bukan rumah kamu, tapi rumahmu, gitu ya. Kayak gitu. Paham kan? Jadi berubah. Rumah aslinya rumah sama kamu disambung jadi rumahmu, gitu. Nah, bahasa Arab juga gitu. Huwa disambung menjadi hu, gitu. Berubah. Ya. Paham? Ya, insya Allah Ustaz. Tapi yang dihafal kan yang masih yang domir yang Ya, terpisah dulu ya. kan Ustaz ya. Iya, domir dulu terpisah. Ya, ini ntar ya. Ya, bagus Nanti Ustaz. insya Allah, ya nanti kalau udah sering-sering bahasa Arab nanti tahu sendiri ya tentang kayak gini-gini. Ya. Pokoknya paling dihafalkan itu yang wajib dihafalkan yang domir ini ya. Huwa huma hum ya huma hunna. Itu yang wajib dihafalkan. Oke. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai domir? Nanti mungkin pertemuan selanjutnya nanti Ana bilang ini ya, Ana tanya-tanyakan. Misalnya dia dua orang perempuan apa gitu bahasa Arabnya. Gitu ya. Jadi harus tahu maknanya juga. Ya, ini ada yang sama ya, huma untuk perempuan sama muannas sama ya. Muzakkar sama muannas sama. Huma. Terus juga ada yang sama juga antuma. Antuma sama. Ya, kalian berdua laki-laki atau perempuan itu sama. Ya. Ini yang sama-sama ya. Oke. Oke. Sekarang tadi pembagian isim ya. Berdasarkan jumlahnya sudah tadi, terus berdasarkan jenisnya sudah. Sekarang berdasarkan asal usulnya. Ya. Berdasarkan asal usulnya itu terbagi menjadi dua, yaitu isim jamid sama isim mushtaq. Ya. Isim jamid itu ada isim yang tidak memiliki asal usul. Ya, tidak memiliki asal usul. Sedangkan isim mushtaq itu yang memiliki asal usul. Ya, yang memiliki asal usul. Ya. Contohnya isim mushtaq itu adalah kitabun. Ya, kitabun. Ya. Itu berasal dari kata kataba. Ya, kataba yaktubu, ya, kataba. Kataba itu artinya menulis. Ya, kitabun itu buku tulis ya.
Begitu juga masjidun. Masjidun itu berasal masjidun ya, itu berasal dari kata sajadah. Sajadah adalah sujud, ya bersujud. Masjidun itu tempat sujud. Ya, masjidun tempat sujud. Begitu juga musola. Musola itu dari kata sholat. Ya, tempat sholat. Sholat itu sholat ya. Musola itu tempat sholat. Gitu. Ya. Sedangkan isim jamid itu isim yang tidak memiliki asal usul. Ya. Contohnya kolamun, ya, dia tidak memiliki asal usul. Ya. Gitu. Oke, paham? Isim jamid sama isim mustaq. Insyaallah Ustaz. Oke, kemudian yang ketiga, ya, yang bagian ketiga setelah fiil, isim, yang ketiga adalah harf. Ya. Harf masih ingat kemarin harf itu apa? Ada yang masih ingat harf itu apa kemarin? Sudah jam 9 Ustaz. Jam 9. Ya. Oke, harf, ya, tanggung satu lagi ya, harf. Harf ya, yang dimaksud dengan harf itu adalah huruf-huruf Arab yang memiliki arti. Ya. Huruf-huruf Arab yang memiliki arti. Contohnya adalah ka, sa, ri, bi, fa, sama waw. Ini semuanya memiliki arti ya. Sedangkan yang tidak memiliki arti ya termasuk ya huruf hijaiyah aja ya, huruf hijaiyah. Bukan termasuk harf. Istilah harf ya. Gitu. Dan harf itu bisa terdiri dari satu huruf saja seperti ka, sa, li, bisa juga terdiri dari dua huruf seperti an, ya. Bisa juga terdiri dari 3 huruf. Nah, yang setahu Ana itu maksimal 3 huruf saja. Ya, harf itu terdiri dari 3 huruf. Contohnya ala. Ini terdiri ain, lam sama alif maksurah. Ya, ini alif maksurah ya. Ain, lam sama alif maksurah. Itu yang 3 huruf. Nah, kayak gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan, hal soal? Belum, Ustaz. Oke. Jelas sampai sini? Ustaz, kalau isim mustaq tadi itu sama halnya kayak masdar gitu tak Ustaz? Bukan ya? Ya, bisa termasuk masdar juga. Isim mustaq itu termasuk masdar juga. Pokoknya yang memiliki asal usul dari fiil. Ya. Isim mustaq itu isim memiliki asal usul dari fiil. Ya, gitu aja. Isim jamid yang tidak memiliki fiil ya. Isim yang tidak memiliki fiil. Gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada soal? Tidak ada Ustaz. Ya, tidak ada. Ya, paham kan? Oke. Ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya, nggak masalah ya. PM Ana nggak masalah ya. Chat Ana di WA nggak masalah. Ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Pelajaran sorofnya. Kita akhiri dulu. Naftatim bihadza dars ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik. Wa iyakunna.